Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Ega Via Viola dengan NPM A1M022010. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang bahaya filsafat dalam mata kuliah Filsafat Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, Magister Pendidikan. Selamat menyaksikan. Apakah sekularisme termasuk bahaya filsafat? Kita belum tahu, makanya kita cari tahu dulu. Inti dari paham sekularisme menurut Al-Nabhani adalah pemisahan agama dari kehidupan. Menurut Nasiwan, sekularisme di bidang politik ditandai dengan 3 hal. Yang pertama yaitu pemisahan pemerintahan dari ideologi keagamaan dan struktur eklesiastik. Yang kedua, ekspansi pemerintah untuk mengambil fungsi pengaturan dalam bidang sosial dan ekonomi yang semula ditangani oleh struktur keagamaan. Dan yang ketiga, penilaian atas kultur politik ditekankan pada alasan dan tujuan keduniaan yang tidak transenden. Paham sekularisme ini tidak muncul dengan sendirinya, melainkan ada beberapa peristiwa yang melatar belakangi munculnya paham ini. Berikut adalah sejarah kemunculan sekularisme. Yang pertama, pada tahun 1684 adalah tahun yang dianggap sebagai cikal bakal munculnya paham ini. Dan yang kedua, teori sekularisme lahir daripada agama Kristen yang dipisahkan daripada urusan hidup dan menolak hukum Taurat. Yang ketiga, penindasan pihak gereja dan kelahiran teori Darwin merupakan antara faktor terbaik yang merancangkan kelahiran ideologi dan pengembangannya ke seluruh dunia. Paham sekularisme ini lahir dan mula bertapak di negara barat pada abad pertengahan, yaitu zaman pembaharuan Eropa. Yang terakhir, sebagai tindak balas rakyat terhadap sikap gereja. Sekularisme ini tidak hanya tumbuh dan berkembang di negaranya saja, teman-teman, melainkan juga menyebar ke seluruh dunia. Paling tidak ada 3 kawasan penting yang menjadi sasaran perbiakan sekularisme. Yang pertama, pengaruh sekularisme di bidang akidah. Yang kedua, pengaruh sekularisme di bidang pengaturan kehidupan. Dan yang terakhir yaitu pengaruh sekularisme di bidang akademik. Nah, yang pertama yaitu pengaruh sekularisme di bidang akidah. Ditandai dengan munculnya berbagai aliran pemikiran seperti pemikiran Marxisme, eksistensialisme, Darwinisme, Freudianisme, dan lain sebagainya, yang memisahkan diri dari ide-ide metafisik dan spiritual tertentu, termasuk gejala keagamaan. Nah, di sini mereka mengingkari adanya pencipta, sekaligus tentu saja mengingkari misi utama pencipta menciptakan manusia, alam semesta, dan kehidupan ini. Mereka lebih suka menyusun sendiri, melogikannya sendiri dengan kaidah-kaidah filsafat yang telah disusun dengan rapi. Nah, inti dari pengaruh sekularisme di bidang akidah ini yaitu muncullah berbagai pemikiran-pemikiran yang dimana mengingkari keberadaan Tuhan. Mereka lebih mengutamakan atau lebih mengedepankan logikanya sendiri dibandingkan dengan pemahaman keagamaan. Pengaruh sekularisme selanjutnya yaitu pada bidang pengaturan kehidupan. Yang pertama pada bidang pemerintahan. Menurut Nasiwan 2003, dalam bidang pemerintahan yang dianggap sebagai pelopor pemikiran modern dalam bidang politik adalah Nicola, yang menganggap bahwa nilai-nilai tertinggi adalah yang berhubungan dengan kehidupan dunia dan dipersempit menjadi nilai kemansyuran, kemegahan, dan kekuasaan belaka. Agama hanya diperlukan sebagai alat kepatuhan, bukan karena nilai-nilai yang dikandung dalam agama itu sendiri. Pengaruh sekularisme di bidang pengaturan kehidupan selanjutnya terjadi pada bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi muncul tokoh besarnya seperti Adam Smith yang menyusun teori ekonominya berangkat dari pandangannya terhadap hakikat manusia. Smith memandang bahwa manusia memiliki sifat serakah, egoistis, dan mementingkan diri sendiri. Smith menganggap bahwa sifat-sifat manusia seperti ini tidak negatif, tetapi justru sangat positif, karena akan dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan secara keseluruhan. Nah, berikutnya ada pengaruh sekularisme di bidang sosiologi. Sosiologi ingin berangkat untuk memahami bagaimana masyarakat bisa berfungsi, mengapa orang-orang mau menerima kontrol masyarakat.
Sosiologi juga ingin bisa menjelaskan perubahan sosial, fungsi-fungsi sosial, dan tempat individu di dalamnya. Dari sosiologi inilah diharapkan peran manusia dalam melakukan rekayasa sosial dapat lebih mudah dan leluasa untuk dilakukan, ketimbang harus pasrah dengan apa yang dianggap oleh kaum agamawan sebagai ketentuan-ketentuan Tuhan. Sekularisme pada bidang pengamalan agama. Nah, ternyata pada bidang pengamalan agama pun ada 3 prinsip atau ada prinsip sekularisme yang amat terkenal. Yang pertama yaitu pluralisme prinsip kebebasan. Negara harus memperbolehkan pengamalan agama apapun dalam batasan-batasan tertentu. Yang kedua, prinsip kesetaraan, yaitu negara tidak boleh memberikan pilihan suatu agama tertentu atas pihak lain. Yang ketiga, prinsip netralitas, yaitu negara harus menghindarkan diri dari suka atau tidak suka pada agama. Nah, dari prinsip pluralisme agama inilah muncul pandangan bahwa semua agama harus dipandang sama, memiliki kedudukan yang sama, namun hanya boleh melakukan atau hanya boleh mewujudkan dalam area yang paling pribadi, yaitu dalam kehidupan privat bagi pemeluk-pemeluknya. Selanjutnya, pengaruh sekularisme di bidang akademik. Di bidang akademik, kerangka keilmuan yang berkembang di Barat mengacu sepenuhnya pada prinsip-prinsip sekularisme. Hal ini paling tidak dapat dilihat dari kategori filsafat yang mereka kembangkan yang mencakup 3 pilar utama pembahasan. Yang pertama, filsafat ilmu, yaitu pembahasan filsafat yang mengkaji persoalan benar atau salah. Yang kedua, filsafat etika, yaitu pembahasan filsafat yang mengkaji persoalan baik atau buruk. Dan yang terakhir, filsafat estetika, yaitu pembahasan filsafat yang mengkaji persoalan indah atau jelek. Jika kita mengacu pada 3 pilar utama yang dicakup dalam pembahasan filsafat tersebut, maka kita dapat memahami bahwa sumber-sumber ilmu pengetahuan hanya didapatkan dari akal manusia, bukan agama, karena agama hanya didudukan sebagai bahan pembahasan dalam lingkup moral dan hanya layak untuk berbicara baik atau buruk, bukan pembahasan ilmiah yang membicarakan benar atau salah. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir dari bab ini, yaitu bagaimana umat Islam seharusnya dan sekularisme. Jika objek penelitian agama dan keagamaan hanya memberikan porsi agama sebatas pada aspek kebudayaan dan aspek sosialnya saja, maka perangkat metodologi penelitiannya tidak berbeda dari perangkat metodologi penelitian sosial, sebagaimana yang ada dalam epistemologi ilmu sosial dalam sistem pendidikan sekuler. Dengan demikian, ilmu yang dihasilkannya pun tidak jauh berbeda dengan ilmu sosial lainnya, kecuali sebatas objek penelitiannya saja yang berbeda, yaitu agama. Dengan demikian, semakin lengkaplah peran sekularisme untuk memasukkan peran agama dalam peti matinya. Oleh karena itu, tidak perlu heran jika kita menyaksikan di sebuah negara yang mayoritas penduduknya muslim, peran agama Islam sama sekali tidak boleh nampak dalam pengaturan kehidupan bermasyarakat dan bernegara secara real, kecuali hanya sebatas spirit moral bagi pelaku penyelenggara negara sebagaimana yang diajarkan oleh sekularisme. Nah, sampai di sini teman-teman sudah tahu kan kalau sekularisme itu adalah salah satu bahaya filsafat. Baiklah teman-teman, itulah tadi pembahasan mengenai bahaya filsafat. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.